Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Sahabat Alisan, alhamdulillah kembali lagi bersama saya di podcast Alisan, Inspirasi Islami untuk Generasi Qurani. Alhamdulillah, pada episode kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu saya akan mengangkat tema Alisan melayani dengan ihsan. Masya Allah. Mungkin dari sahabat Alisan banyak yang belum tahu ya. Di sini saya akan memperkenalkan. Jadi di Alisan di bawah naungan Yayasan Alisan As-Sunnah memiliki suatu unit usaha di bidang jasa, yaitu usaha pelayanan Alisan Tour dan Travel Umroh. Alhamdulillah telah hadir bersama saya di sini seseorang yang memiliki peran penting ya di Alisan Tour and Travel Umroh. Siapa beliau? Mungkin kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Angga. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana? Ahlan. Masya Allah. Gimana Pak Angga? Alhamdulillah baik. Antum gimana sehat? Alhamdulillah Pak Angga. Alhamdulillah. Ana nih sangat senang sekali Pak Angga. Alhamdulillah. Sudah lama sebenarnya Ana mau ngundang antum, tapi alhamdulillah pada hari ini Allah sempatkan kita bisa berjumpa, kita bisa ngobrol. Alhamdulillah, Pak Angga di sini saya ada suatu tema yang menarik. Masya Allah. Iya, untuk ngobrol kita berbicara tentang Alisan Tour and Travel. Ahlan. Ya. Baik Pak Angga, untuk sebelum kita mulai nanti ya, mungkin ada obrolan panjang nanti ya. Mungkin dari Pak Angga sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin dari Pak Angga bisa memperkenalkan nih kepada sahabat Alisan, memperkenalkan Alisan Tour and Travel kepada sahabat Alisan, kepada Pak Angga, monggo tafadhol dimaskura. Insyaallah barakallahu fikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini alhamdulillah ya. Pada kesempatan hari ini kami diberikan kesempatan sama master kita nih. Master. Masya Allah. Baik. Alisan ini adalah salah satu unit bisnis dari Alisan yang alhamdulillah kita kan sudah ada sekolah. Kemudian ini adalah salah satu unit bisnis baru, yakni di travel dan umroh. Dan tentu layanan utama kita adalah tentang umroh itu sendiri. Namun meskipun demikian, untuk program-program yang lain seperti wisata halal, kemudian booking tiket, booking hotel, insya Allah juga kita bisa layani. Berarti ada selain dari travel, juga ada booking tiket, kemudian dan hotel dan juga wisata halal, insya Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Pak Angga, apa yang menjadi latar belakang berdirinya Alisan Tour and Travel? Ini sebenarnya agak panjang nih ceritanya. Tapi gini, kita berangkat dari antum kalau misalkan ngelihat orang berangkat umroh, itu pasti ada hati yang bergetar gitu di situ. Masya Allah. Mungkin satu sisi kita pengen nih ambil bagian di dalam situ. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan apa? Yakni menjadi pelayannya. Insya Allah. Menjadi pelayannya, tamu-tamunya Allah. Nah, maka ini yang mendasari kenapa
Al Ihsan Tour and Travel ini ada gitu. Jadi memang kalau kita melihat, Masya Allah nih masyarakat Indonesia itu kan kalau untuk ibadah umroh nih yang terbanyak ya, Iya, yang betul. terbanyak gitu. Tapi di situ kita berangkat dari beberapa pengalaman-pengalaman gitu. Ada yang punya pengalaman ya Afan tidak baik pada saat proses keberangkatan, ada Iya. pengalaman-pengalaman yang nggak enak. Maka di sini kami mau coba hadir untuk Mhm. belajar dari situ dengan memberikan pengalaman yang baik gitu. Mhm. Nah, oleh karenanya kami rasa ini satu bagian dari ikhtiar kami untuk apa ya, menjadi mitra dari para jamaah, Betul. dan kami berusaha untuk memberikan layanan itu. Ya, itu yang mendasari kenapa kita ada, insya Allah. Oh, gitu. Baik, berarti kalau misalkan apa namanya, selain travel, ya kan, berarti lahirnya dari travel atau dari apa namanya, Wisata halal. wisata Ya, ya, halal. ya. Jadi memang sebenarnya gini, kalau kita berbicara, kalau tadi kan dari sudut pandang misi ya, Oh, gitu iya. ya. Nah, kalau kita berbicara dari sudut pandang bisnis nih gitu ya, sebenarnya Al Ihsan itu sendiri awalnya kita sebagai biro perjalanan wisata Oh, gitu. gitu. Jadi awalnya itu memang kita akan ada tujuan untuk membuka travel umroh, tapi kita bertahap tuh. Dari mulai kita jualan tiket dulu. Nah, bahkan waktu itu pada saat kami belum punya kemampuan untuk memberangkatkan gitu ya, ada orang-orang mau naik gunung aja tuh kita layanin tuh. Oh, gitu. Iya. Jadi sampai ini Al Ihsan Tour and Travel umroh, tapi kok menghandle orang-orang yang mau naik ke gunung Oh, gitu. gitu. Tapi labas, apapun itu, insya Allah selama kami bisa mengerjakan, ya kami kerjakan gitu. Dan atas izin Allah, yang tadinya dia naik gunungnya di sekitaran Jawa Barat misalkan gitu, dan atas izin Allah, sekarang kita bisa dampingin orang untuk naik gunung di Gunung Uhud gitu. Kemudian di Jabal Roma gitu Masya ya. Allah. Itu memang atas izin Allah. Jadi memang apapun kegiatan yang memang ingin dilakukan, selama kami bisa memberikan layanan itu, ya kami akan kerjakan insya Allah. Oke. Berarti tapi layanan tersebut masih dilayani? Masih ada ya? Masih ada. Walaupun memang tidak seintens untuk umroh ya. Tapi artinya kalau memang ada yang mau, namun ya Afan, kami tentu memegang prinsip-prinsip syariat di situ. Jadi ada beberapa batasan-batasan kegiatan yang kami akan laksanakan gitu kegiatannya, mana yang tidak, tentu dalam kaidah syariat tentunya. Oke, Masya Allah, barakallahu fikum atas penjelasannya. Terus Pak Angga, saya akan masuk nih ke pertanyaan yang selanjutnya. Apa makna ihsan dalam konteks pelayanan perjalanan tour and travel? Masya Allah, ini agak berat, boleh sambil minum Iya. Bismillah. Iya. Ya, apa makna ihsan? Iya. Ya, pertama, kita sebagai umat muslim, Baik. tentu kita tahu ya, Iya. bahwa level tertinggi di dalam beragama kita itu adalah ihsan. Ihsan ya. Ya, dimana semua orang memang bisa menyebut bahwa dirinya seorang muslim. Iya. Yang kedua, tingkatan kedua itu adalah iman. Ya, maka dia disebut sebagai mukmin. Maka yang tertinggi ini adalah ihsan. Nah, kalau kita berbicara secara harfiah sendiri, di mana ihsan itu kan beribadah seolah-olah Allah sedang melihat kita, gitu ya. Iya. Maka dasar ini yang kita pegang gitu. Yang tadi tuh Anda bilang kan bahwa kita ini memang niat awalnya adalah ingin membantu dan melayani tamu-tamunya Allah, gitu. Maka apapun yang ada di situ, kita niatkan untuk menjamu tamunya. Tuan rumahnya ini Allah nih. Iya, Masya Allah. Tuan rumahnya adalah Allah. Nah, bagaimana kita melayani meskipun ya tadi secara zahir kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin bahwa tamunya Allah yang sedang kita layani ini itu mesti dilayani dengan sebaik-baiknya. Meskipun Allah tidak ada di hadapan kita, tapi Allah melihat itu. Nah, itu dasarnya. Sehingga apapun yang dibutuhkan jamaah, kebutuhan yang dia ingin dipenuhi, kemudian informasi yang ia ingin dilayani, dan yang paling penting ini, yang paling penting adalah
komitmen kita untuk memberikan layanan sesuai dengan sunnah Nabi itu dilakukan atau tidak. Mungkin kita bisa saja gitu dengan tagline, wah ini sunnah, tapi pada prakteknya apakah kita jalankan atau enggak kan gak ada yang tahu gitu. Kita menjaga itu supaya semuanya itu berjalan sesuai dengan syariat, dan itu yang tahu berjalan dengan baik atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak adalah Allah. Nah, maka hal-hal seperti itu, di samping itu ya mungkin keamanan, kenyamanan dari jamaah gitu, itu juga yang kita prioritaskan. Tapi ya pada dasarnya kita hanya ingin memberikan layanan sebaik mungkin, karena ini yang berangkat bukan orang biasa. Yang berangkat ini adalah undangannya Allah. Nah, maka itu kami memiliki tagline yang melayani dengan ihsan. Masya Allah. Berarti pelayanan di Alisan Tour Travel ini tidak hanya soal teknis berarti ya? Ya, gitu betul, ya? betul. Masya Allah. Ada nggak selama perjalanan tour and travel ini, terutama di umroh, tadi kan dikatakan dengan pelayanan yang Islami sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi ketika melayani masyarakat, ketika ada nggak benturan ketika pemahaman atau yang kadang kita kan juga nggak menutup mata ya, siapapun undangan Allah yang datang, ya kan, ketika kita memberikan tuntunan, ada nggak maksudnya yang membedakan sehingga mereka tidak mengikuti atau arahan seperti mana? Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kita sama-sama ketahui ya bahwa bahkan diri kita pun juga masih tetap dalam proses belajar sebenarnya. Betul, ya. Tapi setidaknya begitu tiba atau sampai kepada kita sebuah ilmu ataupun juga sebuah informasi yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kan kalau kita bilang tugas kita kan ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita menyampaikan itu apakah dengan badan kita, jika kita tidak mampu maka dengan lisan kita, dan jika tidak mampu setidak-tidaknya kita mengingkari dengan hati gitu ya. Betul. Nah, itu selemah-lemahnya iman. Tapi ya banyak jamaah yang kok umrohnya sekali, umrohnya kok ya hanya sekali gitu ya. Loh, kan kalau saya perempuan boleh dong saya berangkat sendiri, kan saya punya uang gitu ya. Tapi memang di awal kami akan memberikan edukasi itu kepada jamaah. Akan memberikan edukasi kepada jamaah. Ya tentu yang pertama terkait dengan mahram tentunya. Ya kita memang walaupun di sana ada beberapa selisih pendapat, tapi tetap kita yang terkuat itu kami mengambil yang memang melarang mahram safar sendirian, gitu ya. Ya Afwan, bahkan waktu itu kita pernah juga ada satu kelompok akhwat gitu ingin berangkat umroh. Dan itu 11 orang. Masya Allah. Antum kalau jadi tour leadernya sanggup antum. Akhwat semua. Ya, itu hanya contoh kecil gitu, tapi ya atas izin Allah kita diberikan kemudahan untuk tidak menerima itu. Itu peran 11 orang ya? 11 orang. Dan antum bayangin kalau misalkan bayangkan 11 orang itu, kalau kita hanya berbicara tentang masalah rupiah. Iya, betul. Hanya masalah rupiah. Tapi tidak hanya sekedar di situ. Ihsan tadi, hanya Allah yang tahu apa yang kita ambil gitu, maka tidak kita ambil, dan yang pasti Allah pasti akan cari memberikan pengganti yang lebih baik gitu ya. Maka ya kalau misalkan antum perhatikan setiap flyer kita tuh, di situ kita selalu tulis apa tuh? Tanpa mahram wajib didampingi oleh mahram. Adapun kalau misalkan mau umroh lebih dari 1 kali, ya tentu ini juga kan ya yang sama-sama kita ketahui bahwa banyak terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ya tentu kita akan tetap mengambil umroh itu hanya 1 kali, karena Rasulullah pun juga di dalam umrohnya 4 kali itu berbeda safar, bukan di dalam satu safar gitu. Tapi bagaimana nih kalau misalkan ada yang mau seperti itu, tentu kita kasih edukasi. Ya kita di sana akan mengkomunikasikan nanti dengan mutawifnya, ya nanti bisa didampingin sama mutawif. Tapi selain daripada itu itu ya sisi-sisi yang memang masih bisa didiskusikan.
gitu. Artinya dalam artian tuh masih bisa ada edukasi yang kita bisa sampaikan kepada jamaah gitu. Adapun nanti pada akhirnya jamaah ini nggak mau terima, nggak mau apa namanya, wah begini, ya labas, kita yang penting sudah menjalankan kewajiban untuk menyampaikan. Berarti di edukasinya berarti sebelum berangkat. Sebelum berangkat. Ketika mau daftar gitu ya, diberikan penjelasan bahwasannya tidak boleh berangkat kalau tidak ada mahram seperti Betul. itu ya. Ya, jadi memang sebelum dia melakukan pembayaran gitu, itu sudah ada beberapa komitmen yang memang kita sampaikan kepada jamaah gitu. Baik. Masya Allah atas penjelasannya. Baik, Pak Angga, bagaimana Alisan Travel ya, Tour and Travel menanamkan nilai bahwa bekerja dan melayani adalah ibadah? Oh, Masya Allah. Ya, tentu yang pertama ya kita selalu meminta pertolongan sama Allah ya. Jadi memang di dalam dunia kerja ini kan karakteristik timnya itu berbeda-beda gitu ya. Betul. Dan alhamdulillah di kantor ini anak yang paling muda. Oh gitu. Iya. Jadi apa namanya ya, kita tuh ada yang ya qadarullah nih kan sudah mau nyampe ke umur 40 nih anak sebenarnya ya. Oh gitu. Jadi memang sudah harus bisa melihat tim ini seperti apa. Yang pertama itu memang kita meminta pertolongan sama Allah bahwa setiap akad yang disampaikan di dalam perusahaan ini adalah hal yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Gitu, sehingga ini mesti sampai dengan baik kepada tim gitu. Sebelum kita jauh melayani jamaah, bahkan Ana sudah menyampaikan kepada tim gitu bahwa apapun misalkan fasilitas kantor gitu dan lain-lain, antum nggak boleh pakai kalau misalkan untuk kepentingan pribadi gitu. Oke, misalkan Ana pada saat nggak ada, Ana nggak ngeliat tapi Allah ngeliat gitu. Nah itu sudah kita sampaikan. Nah selain daripada itu pun juga kan kita diperkuat dengan sebulan sekali itu memang kita ada kajian khusus karyawan yang menanamkan nilai-nilai tauhid, yang menanamkan nilai-nilai tentang tadi ya, pekerjaan itu sebenarnya adalah satu momen di mana Allah kasih kita kesempatan untuk berbuat baik. Banyak dalam Al-Quran, baik itu di surat Al-Baqarah ataupun juga surat Al-Isra gitu, terkait dengan berbuat kebaikan gitu, dimana kebaikan itu kan juga akan kembali sama kita gitu. Dan ya alhamdulillah atas izin Allah dan teman-teman semuanya juga memahami hal tersebut. Ya tentu juga ini didukung dengan komitmen dari pemilik sendiri terkait dengan metode bekerja yang sesuai dengan syariat gitu. Ya itu yang salah satu bentuk ikhtiar yang kami lakukan. Tapi apapun itu tentu ini hasil dari buah aturannya Allah gitu yang memudahkan untuk itu. Gitu. Pak Angga, baik, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Pak Angga, apa standar pelayanan yang selalu dijaga oleh Tour and Travel ini? Yang sangat selalu dijaga? Yang paling penting tuh amanah. Amanah. Karena masalahnya kita nggak tahu nih background orang untuk berangkat umroh itu pasti ceritanya macam-macam. Betul. Macam-macam. Ada yang dia menjual asetnya sehingga dia bisa Allah izinkan berangkat umroh. Ada yang mungkin dia harus bekerja keras dulu, nabung bertahun-tahun untuk dia berangkat umroh. Ada rasa sangat tidak pantas ya kalau misalkan travel ini tidak amanah gitu. Tidak amanah, melihat perjuangan orang untuk berangkat umroh itu Masya Allah. Sampai nabung-nabung ya. Nabung-nabung mungkin bahkan ada walaupun sebenarnya mungkin lebih baiknya dihindari ya. Tapi secara hukum awal kan boleh ya. Misalkan dia meminjam uang dulu untuk berangkat umroh, memang ada yang seperti itu. Tapi ala kulli hal itu bukan batasannya kita untuk membahas tentang dari mana sumber dananya jamaah. Tapi yang kita harus pahami adalah backgroundnya jamaah ini pada saat dia ingin berangkat umroh. Ada satu waktu jamaah datang ke kantor, nggak banyak ngomong, dia cuma bilang teman saya kemarin berangkat umroh. Kemudian saya datang di sini mau umroh juga bareng teman saya. Kemudian dia ngeluarin uangnya, dia langsung bayar cash itu.
Dan apa yang terjadi ya? Waktu kita buatkan kwitansi, tanda terima, uangnya kita terima, kwitansinya dia pegang, dia nangis. Dia nangis, dia terharu, dan saat itu juga dia langsung telepon istri dan anaknya, dia video call, dan dia bilang ini lagi ada di kantor travel, alhamdulillah Bapak sudah daftar buat berangkat umroh, doain biar Bapak sehat. Anak hampir mau nangis nih ceritanya. Buat anak itu alangkah teganya kalau misalkan kita nggak amanah. Betul pentingnya amanah ya. Air mata itu, keluarganya di sana, istrinya pun ditelepon, di video call itu menangis, anaknya juga senang. Dan pada saat kita kasih itu, ini baru kita kasih perlengkapan di kantor loh, belum berangkat loh. Dan tangisan itu sudah banyak. Mungkin anak pikir itu penting, itu amanah buat jamaah. Gitu. Jadi apapun itu, kita sebenarnya gini, di dalam travel itu ya kita tidak mengesampingkan kalau misalkan kita berbicara tentang apa namanya untung, itu tidak menafikan, karena di kantor pun kita ada karyawan, kita ada operasional gitu. Tapi terlebih dari itu, apapun yang kita bisa lakukan untuk memenuhi kebutuhan jamaah, lakukan. Oh nanti rugi. Oke, secara finansial mungkin ada saatnya di mana kita nggak nutup tuh. Tapi kalau kita berbicara nanti yang Allah kasih dari itu yang tidak ternilai gitu. Maka standar Al Ihsan Tour and Travel itu yang paling penting itu adalah amanah. Masya Allah. Amanah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi memang ini permisal Al Ihsan kalau bisa bukan travel Al Ihsan aja ya, yang punya apa namanya basic atau punya komitmen tentang amanah, karena memang amanah ini penting dan sangat-sangat penting untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang mau ibadah gitu ya kan, dengan sarana kita untuk beliau bisa sampai ke Masjidil Haram seperti itu. Jadi Masya Allah ya, saya tadi sangat branding banget ya ketika ada peristiwa seperti itu, makanya benar-benar ya memang komitmen itu sangat dipegang ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pak Angga, bagaimana menghadapi tantangan? Tentu tantangan pasti ada ya. Ya, cara menghadapi tantangan atau kendala di lapangan ketika sedang melayani jamaah. Ya. Ini sering banget terjadi nih, karena memang di Saudi itu kita nggak bisa diprediksi gitu ya. Nah ini juga ya mungkin sahabat Al Ihsan juga sekedar informasi gitu ya. Contoh kecil aja, contoh kecil, kita berbicara tentang standar bintang hotel nih, gitu. Kita kalau ngomong di Indonesia, misalkan kita bilang, oh di sana bintang 4, ekspektasi kita udah hotel yang bagus banget gitu ya, megah gitu. Tapi kalau di Saudi itu enggak. Jadi bintang 4 bisa jadi ruangannya kecil, sempit, gitu ya. Bisa begitu, kenapa? Bisa begitu. Karena yang menentukan bintang itu kalau di sana bukan hanya fasilitas, gitu. Tapi dekatnya jarak hotel ke masjid. Oh gitu. Ya, Masya jadi, Allah. Nah, kadang ini hal-hal kecil yang mungkin jamaah ini juga ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Iya. Saya termasuk baru tahu. Ya, jadi memang demikian gitu. Jadi ya tentu kembali ke awal ya, bahwa hal-hal di depan ini harus disampaikan. Betul. Gitu. Hal-hal di depan harus disampaikan, dan yang pasti tadi kalau misalkan ada kendala-kendala, karena macam-macam kalau kita sedang membawa jamaah itu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang qadarullah misalkan Allah panggil di sana gitu ya, ataupun masalah-masalah lainnya ya, tentu yang mesti kita lakukan adalah ya balik, Allah ini yang maha memberikan pertolongan, ya kita meminta tolong sama Allah dan berikhtiar semampunya untuk mengendalikan itu. Cuma kan memang kan kadang jamaah ada yang paham, ada yang memang belum paham gitu. Tapi tentu kita akan selalu memberikan informasi kepada jamaah bahwa nanti apapun yang terjadi di sana itu sudah kehendaknya Allah. Gitu. Ya. Ingat bahwa kita ini berangkat, mungkin kita ekspektasi kita, kita maunya begini, kita maunya begitu, kita maunya begini. Tapi tergantung tuan rumahnya kan Allah di sana. Iya, betul. Ya. Dan di samping itu ya kesulitan tim ya, karena kan tim kita di Saudi pun
insya Allah pada saat ada keberangkatan itu kita akan standby 24 jam. 24 jam. Baik tim yang di Saudi ataupun juga kita yang ada di sini. Jadi sebenarnya para sahabat itu jika ada kendala dan lain-lain ya cukup disampaikan aja. Nanti biar kita handle. Contoh kecil aja kemarin itu saat keberangkatan bulan lalu di pesawat itu ada jamaah yang kopernya pecah. Ya Allahu a'lam apakah ketindihan atau seperti apa gitu ya. Sebenarnya sih kalau memang hal itu kita selalu sampaikan itu memang di luar dari tanggung jawab travel gitu ya, karena kan itu sudah di luar kuasanya travel gitu ya. Tapi yang enggak, begitu jamaah landing di Madinah, koper barunya sudah siap. Masya Allah. Sudah diganti kan? Sudah diganti. Oh, sudah diganti. Dan ya itu bagian dari komitmen kita dan kita nggak menagihkan penggantinya juga ke jamaah. Oh gitu. Jadi sudah untuk bayar lagi nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu insya Allah kami sudah tanamkan juga kepada tim kita. Contoh ada jamaah yang dia qadarullah perlu tongkat, perlu apa, insya Allah itu kita bisa fasilitasi gitu ya. Dan ya kecuali kalau misalkan tiba-tiba antum misalkan karena maunya tur sendirian ke Taif. Ini fasilitas travel ya gratis ya enggak lah. Ya, tapi kalau hal-hal yang mendasar itu memang sudah komitmen kami. Jamaah cukup sampaikan saja sama kami apa kendalanya, insya Allah kita akan selesaikan di sana. Masya Allah. Berarti selama sejauh ini berarti setiap kendala yang ada, alhamdulillah atas izin Allah bisa terselesaikan. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Pak Angga, barakallahu fikum atas penjelasannya. Pak Angga, bolehkah diceritakan sedikit ya, mungkin dari pengalaman paling berkesan selama melayani perjalanan wisata atau tour travel yang selama ini sudah dijalankan. Mungkin bisa diceritakan yang paling berkesan ya ketika melayani jamaah ketika perjalanan. Tentu qadarullah di Al Ihsan ini selain Ana ini bagian dapurnya gitu ya. Selain di dapurnya, Ana diamanahkan juga untuk mendampingi jamaah menjadi tour leader gitu. Masya Allah. Jadi yang paling berkesan itu adalah mengikuti proses perjalanan jamaah dari mulai dia mendaftar, kemudian dia manasik gitu ya. Terutama untuk jamaah-jamaah yang memang belum pernah umroh sama sekali. Oh gitu. Gitu. Dan satu hal yang Ana selalu berulang nangis kalau ngelihatnya gitu adalah saat melihat jamaah pertama kali landing. Jadi pertama kali landing baik itu di Jeddah ataupun juga di Madinah, begitu mereka menginjakan kaki di tanah Arab, itu masya Allah itu nangisnya luar biasa para jamaah ini. Dan yang paling bikin bahasanya kalau pecahnya itu, jadi untuk pertama kalinya ngelihat jamaah melihat Ka'bah untuk pertama kali, masya Allah itu buat Ana satu hal yang luar biasa yang mungkin ya alhamdulillah Ana belum pernah melihat kebahagiaan itu di dalam pekerjaan yang lain gitu. Jadi kalau ngelihat apalagi kita baru masuk kemudian turun eskalator itu satu lantai, begitu pas udah mulai masuk ke Mataf dia ngelihat Ka'bah, masya Allah itu selalu membuat Ana dan ini yang menurut Ana setiap momen yang paling berkesan jika mendampingi jamaah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi memang iya ya ketika orang-orang yang belum itu yang belum pernah umroh ketika itu pasti ya secara secara batin itu pasti menangis. Ada cerita juga sedikit tentang orang tua saya juga dulu kan, ibu saya sering berdoa, ya Allah, ya kan, pengen berangkat. Alhamdulillah dengan izin Allah kasih bukan dari tabungannya, tapi dari saudara yang memberikan hadiah langsung, hadiah umroh. Wah, masya Allah, itu belum berangkat udah nangis. Iya, begitu terbang nangis, turun nangis lagi. Iya, sampai hotel, begitu turun dari eskalator, turun melihat Mekah, ya Allah, itu luar biasa. Ibu saya sampai ya sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, cuman hanya bisa menangis. Iya, jadi pastilah kita ini atau terutama antum ya kan selaku dari travel mungkin yang paling berkesan pasti ada rasa bangga ya untuk sampai memberikan
fasilitas saudara-saudara kita ya untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Ya, jadi memang pekerjaan ini tuh apa ya? Ya tadi kesempatan dari Allah untuk menjadikan kita pelayan di rumahnya itu adalah spesial ya. Spesial. Masya Allah. Anak aja bisa ngebayangin betapa betapa indahnya gitu ya kan pekerjaan ini. Masya Allah. Iya, sampai anak digaji berapa juga nggak apa-apa. Asal kan bisa memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Masya Allah. Itu pahala juga kan ya? Insya Allah. Iya, Masya Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa yang mungkin nggak bisa didapatkan orang-orang di tempat kerja yang lain. Ya, Masya semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum. Pak Angga, setelah kita cerita perjalanan, saya mau bertanya nih ke Pak Angga tentang program apa saja ya kan yang ada di Alisan, program yang sedang berjalan dan yang akan nanti berjalan. Mungkin Pak Angga bisa menjelaskan agar mungkin dari sahabat Alisan bisa mengetahui program-program dari Alisan. Monggo silakan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sahabat Alisan, jadi untuk program yang ada di Alisan sendiri, tentu yang pertama kita ada umroh reguler ya. Untuk umroh reguler ini adalah umroh yang memang kami sajikan paketnya di setiap 1 bulan sekali tuh insya Allah akan ada keberangkatan. Oh gitu. Ya, insya Allah untuk yang terdekat itu dan alhamdulillah itu sudah juga terjual habis dan insya Allah akan berangkat di tanggal 7 Februari nanti. Umroh plus Turki. Kapadokia itu alhamdulillah Allah izinkan terisi di 55 jamaah. Masya Allah. Itu akan berangkat nanti di tanggal 7 Februari. Kemudian untuk di Ramadan kita ada paket awal Ramadan. Afwan Pak Angga. Ya. Mungkin nanti juga sekalian dijelaskan yang masih ada slotnya yang sudah tertutup juga semua. Jadi kalau yang masih ada itu yang pertama tadi umroh awal Ramadan yang insya Allah akan berangkat di 3 atau 4 hari sebelum Ramadan ya. Dan itu tersedia hanya 6 seat lagi. 6 seat lagi. Ya. Kemudian juga berikutnya ada umroh itikaf. Jadi untuk itikaf sendiri pun kita ada 2 ya. Jadi antum bisa pilih mau itikaf yang di Mekah atau itikaf di Madinah. Masya Allah. Ya, jadi sebenarnya sih tentu dua-duanya memiliki kenyamanan masing-masing gitu ya. Nah itu masih ada, insya Allah kita akan berangkatnya nanti di di hari ke-14 Ramadan. Jadi itu masih ada seatnya. Dan juga untuk di Syawal ini kita juga sudah mulai buka dan di program Syawal ini kita membuka untuk dua pilihan paket ya, ada yang paket reguler, ada paket yang bintang 5. Keberangkatannya tetap sama nanti insya Allah setelah 3 hari Lebaran. Itu ya langsung berangkat umroh insya Allah. Itu juga masih tersedia seatnya dan insya Allah itu pun juga kita dengan menggunakan Saudi Airlines. Antum tinggal pilih aja mau pilih yang reguler. Kalau yang reguler memang kita pakai hotel di bintang 3. Kalau yang bintang 5 ya tentu kita pakai hotel yang di bintang 5 gitu ya. Nah, namun untuk yang program haji kita belum ada ya, karena memang kita belum memiliki izin untuk haji. Tapi kita di situ ada paket Idul Adha di Al-Aqsa. Idul Adha di Al-Aqsa. Ya, jadi itu ada programnya. Kita juga sudah mulai buka. Rilis insya Allah di besok. Paket Lebaran di Al-Aqsa, Idul Adha di Al-Aqsa, insya Allah besok rilis kita. Oh gitu. Itu berapa sih? Kita buka. Kalau untuk bukanya kita di 20 packs ya. 20 packs. Tapi ya kalau untuk yang Lebaran di Al-Aqsa nanti sahabat Alisan jangan kaget kalau misalkan nanti ada jamaah dari lain karena memang ini kan agak spesial trip ya. Kalau ke Al-Aqsa itu kita nggak seperti halnya umroh gitu. Oh gitu. Jadi antum mengajukan visa tentu keputusan di approve atau tidaknya ya dari sana tuh. Oh gitu. Ya jadi bukan dari kita. Bukan dari kita. Bukan dari Arab Saudi juga berarti? Bukan. Jadi memang langsung dari pemerintah sana gitu. Seperti itu. Nah nanti untuk di bulan Juni Juli insya Allah kita juga akan ada paket New Season. New Season itu jadi kalau di Saudi itu kan
new seasonnya mengikuti tahun baru Islam ya, gitu ya. Iya. Jadi nanti untuk 1448 Hijriah itu kita akan rilis 2 paket lagi. Nah itu yang pertama paket reguler ya. Nah yang kedua itu adalah kita punya paket private. Paket private. Ya, jadi untuk sahabat Alisan yang mau umroh tapi nggak mau ngikutin jadwal yang sudah ada dan maunya hanya sama keluarganya aja nih gitu, seperti jamaah kita yang di bulan lalu gitu ya, hanya satu keluarga itu bisa juga. Bisa. Untuk paket private ini apakah setiap bulan ada? Apa memang dijadwalkan? Atau gimana? Tidak terjadwal, jadi jamaah cukup bilang ke kita mau berangkat kapan, hotelnya mau hotel apa, maskapainya mau maskapai apa, kemudian mau berangkatnya tanggal berapa tentukan sendiri. Oh gitu? Ya, Bisa ya? Bisa. Masya Allah. Bisa. Insya Allah bisa. Nanti tinggal kita yang tentukan. Kemarin ada yang nanya juga tuh minimal berapa orang? Oh, gitu. 2 orang juga kita layanin. Masya Allah. Kita layanin gitu. Jadi itu untuk yang paket yang private. Nah di samping itu juga ada yang umroh untuk corporate. Corporate. Kalau yang corporate ini alhamdulillah seperti di beberapa bulan lalu ada 2 perusahaan yang dia ingin memberangkatkan karyawannya umroh. Dan setelah kami presentasi, alhamdulillah atas izin Allah kami dipilih untuk memberangkatkan, yang satu ada 11 karyawan, yang satu ada 12 karyawan. Gitu. Jadi umroh itu sebenarnya masuk ke dalam kategori private juga karena di dalam grup itu nggak ada grup yang lain. Betul, hanya karyawannya dia hanya aja. karyawan. Nah itu sih program-program yang insya Allah sedang kita jalankan saat ini. Tinggal nanti Fadl kalau misalkan untuk jamaah mau ya konsul aja dulu gitu. Ya tinggal hubungi nanti call centernya Alisan. Ya. Baik, ngomong-ngomong nih Pak Angga, kita udah panjang lebar ngomong-ngomong mungkin bisa dijelaskan untuk alamat travel Alisan ini. Mungkin alamatnya di mana, mungkin biar sahabat Alisan tahu nih kantornya di mana atau alamat lebih tepatnya di mana. Ya. Untuk sahabat Alisan yang tentu mau mampir, karena kan sekarang kadang juga suka banyak tuh jamaah yang ini kantornya mana nih gitu. Betul. Ada nggak di kantornya betul, gitu pasti, ya. Pasti juga sahabat Alisan pasti bertanya nih ya kan. Dan lepas nonton ini kantornya di mana ya kan? Sepanjang kita pembicaraan tapi Alisan ada nggak bener kantornya di mana nih gitu. Baik, mungkin bisa jelaskan. Jadi sahabat Alisan, untuk kantor Alisan ini memang adanya di Kota Bekasi ya. Jadi kalau sahabat Alisan tahu Duku Zamrud, nah, kami ada di dalam ruko Duku Zamrud, Blok S2 nomor 61, Kecamatan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi. Jadi insya Allah benar-benar posisi kami ada di pinggir jalan utamanya Duku Zamrud sehingga bisa kelihatan dari situ. Dan ya tentu teman-teman juga nanti ya kalau mau ke kantor langsung ataupun juga misalkan mau WA dulu itu juga boleh gitu ya. Nanti silakan boleh menghubungi kami gitu ya. Untuk nomor WA-nya di 0852 8271 1212. Jangan lupa juga follow Alisan Travel ID. Untuk informasi lengkapnya insya Allah kita akan share di Instagram. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Sahabat Alisan, begitu panjang tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Angga tentang perjalanan, ya kan, terus cerita yang mengharukan, terus program-program dari Alisan yang sudah dipaparkan. Pak Angga, apa harapan antum dan visi Alisan travel ke depan? Ya tentu harapannya kami sih tentu tidak akan muluk-muluk. Tentunya harapan kami Allah tetap memberikan kesempatan kami untuk menjadi pelayan tamu-tamunya gitu, sehingga kami dipilih oleh jamaah untuk mendampingi perjalanannya melakukan ibadah yang agung ini gitu ya. Dan tentu untuk visi kami ke depannya adalah ya semakin dipercaya dan juga semakin diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendampingi jamaah-jamaah gitu. Ya tentu sih itu ya harapan kami ke depannya ya, untuk menjadi pilihan para jamaah untuk mendampingi perjalanan umrahnya. Baik, untuk pesan dari travel untuk sahabat Alisan tentang layanan Alisan mulai dengan Ihsan, mungkin bisa. Ya. Apa pesan untuk pemirsa? Baik.
Sahabat Alisan, tentu umroh ini adalah ibadah yang mungkin tidak hanya umroh ya, tapi apapun saat kita digerakkan untuk melakukan sebuah ibadah itu adalah karena Allah yang menginginkan itu. Iya. Maka pada saat sahabat juga Allah undang untuk datang, penuhi gitu ya. Dan kemudian apapun yang terjadi di belakang, pasrahkan saja sama Allah. Gitu. Yang penting sahabat tentu meminta sama Allah supaya bisa berangkat ke sana, memenuhi panggilannya, dan tentu insya Allah kami akan hadir untuk mendampingi sahabat Alisan semuanya dalam rangka memenuhi panggilan Allah tersebut. Dan ala kulli hal kami tidak akan bilang bahwa Alisan baik, pelayanannya bagus, tidak, tapi antum merasakan nanti pengalaman saat bersama kami. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fikum atas penjelasannya Pak Angga. Baik, terima kasih Pak Angga. Barakallahu fikum atas sharing yang sangat inspirasi sekali ya. Sahabat Alisan, semoga podcast ini mengingatkan kita bahwa pelayanan yang terbaik lahir dari niat yang lurus dan hati yang ikhlas. Masya Allah, barakallahu fikum atas kesempatannya kali ini Pak Angga dan tim Alisan Tour and Travel. Semoga bermanfaat. Mungkin kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya Ilham mohon undur diri. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan. Masya Allah.